Karena kita selama 5-6 jam tuh barengan gitu loh, ya kan, ngobrol segala macam bisa diobrolin gitu. Itu paling tepat untuk melobi bisnis, untuk membina hubungan. Seneng lah ngelihat orang yang kita sayangin tuh seneng. Jadinya ya itu ada kesenangan tersendiri. Makanya itu yang membuat gue jadi jatuh cinta juga sama golf gitu. Kalau misalnya nggak ada Om Alim, kayaknya gue nggak bakal main golf juga sih. Selamat pagi, Pagi. Edward. Selamat Om Alim. pagi semuanya. Pagi, ya. Sayang sekali harusnya hari ini kita ngobrolnya di lapangan. Ya, Tapi cuaca seperti tidak bisa mengizinkan. dilihat di belakang sana cuacanya tidak mendukung sekali. Sayang banget. Padahal Om Halim dari kemarin udah nggak bisa tidur nih. Excited banget hari ini mau main golf. Banyak nyamuk. Harusnya kita main di Damai Indah. Ya. Buat Om Halim sama Edward, Damai Indah punya pengalaman seperti apa di Damai Indah? Sebenarnya kalau misalnya ingat ya pertama kali kayaknya kita main golf pertama kali di sini sih. Di sini ya. Kayaknya di sini pertama kali turun lapangan bareng di sini. So ini mungkin core memory lah diajak pertama kali tour lap di Damai Indah. Shout out Damai Indah Golf. Cuman sayang banget guys hujan. Kalau nggak hari ini, wah. Hujannya lumayan serem sih. Kita tadi udah standby dari jam 6 ya. Sampai sekarang jam 9 belum juga reda. Jadi ya kita ubah kontennya jadi duduk saja di lapangan. Di VIP. Jadi bisa ceritain nggak golf pertama kali itu sejak kapan dan gimana Om Halim menceburkan Edward ke golf? Mungkin POV dari Ai dulu kali ya Pi ya. Dulu pertama kali nih si Om ini suka banget main golf. Sampai akhirnya dia ngelesin gue tuh sekitaran SD ya. Karena dengan harapan Edward ini bisa jadi profesional golfer gitu. Gantiin Tiger Woods gitu kan. Cuman mungkin dulu pas SD belum tahu ya betapa susahnya cari duit ntar setelah kuliah kerja kantoran gitu ya. Pas udah kerja baru mikir harusnya gue golf dari dulu seriusin. Cuman kayaknya awal dari hobi si Om Halim ini, jadi dia pengen ya anaknya juga mungkin ngikutin jejaknya dia juga dan dia ada harapan kalau misalnya si Edward ini tuh bisa ngelakuin hal yang dia suka dan dibayar mahal gitu ya kayak Tiger Woods dan professional golfer lainnya. Tapi ya sayang sekali guys, ujung-ujungnya jadi YouTuber. Ya, awalnya begitu. Setelah saya mulai main golf, terus saya lihat lingkungannya juga bagus, ya businessman. Kemudian saya banyak nonton YouTube kayak Tiger Woods gitu. Wah, saya bilang ini hebat orang melakukan hobi tapi dibayar mahal gitu. Nah, terinspirasi dari situ, ya saya pengen coba ngetes anak saya ini bisa nggak, mau nggak gitu loh, ya kan? Tapi saya sadar bahwa saya tidak bisa memaksakan kehendak saya, itu terserah anaknya. Saya mulai dengan memberikan stick yang untuk anak-anak, coba ajarin dia bermain. Tapi ya memang passionnya nggak di sana, dia lebih suka basket. Tapi juga karena golf itu bisa dibilang kayak permainan bapak-bapak sebenarnya kalau misalnya dulu Aing ngeliatnya kan. Dulu. Jadinya misalnya, kayak kurang fun gitu loh. Tapi sekarang udah mulai banyak social media dan content creator yang masuk di golf nih jadi dibuat fun gitu. Jadi awal-awal orang main golf tuh nggak langsung yang kayak serius banget gitu, dibuat fun. Sekarang baru nyadar bahwa golf itu bukan cuma permainan bapak-bapak doang. Iya. Anak muda juga banyak. Anak muda juga sebenarnya. Menyesal telat kenal golf. Iya. Telat kenal golf ya menyesal ya. Tapi tidak ada istilah yang terlambat lah, ya kan? Tapi kalau Om Halim sendiri dulu kecebur golf tuh karena apa? Awalnya ya tujuannya untuk bisa membangun relasi dengan teman-teman bisnis gitu loh. Terus di awal saya beli member Suwarna itu tahun 2014 kalau nggak salah ya. Terus selama beberapa tahun sejak beli saya nggak pernah pakai. Sampai ada teman saya bilang, main di sana susah lu, kenapa lu nggak main gitu loh, ya kan? Akhirnya saya mulai belajar, bangun pagi, saya main sendiri gitu loh.
hampir setiap hari saya main dari Sabtu sampai dari Senin sampai hari Jumat. Terus belajar. Akhirnya mulai bisa, terus ikut-ikut klub champion segala macam, main ke sana kemari. Ya, akhirnya jadi suka dan saya pikir ya bagus buat olahraga juga. Tapi so far buat kalian berdua, golf tuh jadi tempat bonding untuk saling kenal satu sama lain nggak sih? Iya, itu penting sekali. Malah kalau menurut saya olahraga golf itu merupakan olahraga yang paling efektif untuk melobi atau membina hubungan bonding itu. Karena kita selama 5-6 jam tuh barengan gitu loh, ya kan, ngobrol segala macam bisa diobrolin gitu. Itu paling tepat untuk melobi bisnis, untuk membina hubungan. Bagus golf. Ya, salah satu core memory gue juga sebenarnya pas kita trip ke Korea itu main golf. Jadi benar-benar 2 hari itu jarang pegang HP, ya kan. Terus kita di suatu tempat yang sama, experience hal yang sama, dan itu benar-benar ya membina hubungan relationship kita banget sih sebagai anak dan bapak. Kira-kira apa hal yang Om Halim temukan dari permainan golf tentang Edward? Dari emosinya kah atau dari kebiasaan-kebiasaan yang baru kelihatan nih? Karena kan golf katanya karakter seseorang kelihatan di lapangan golf gitu. Iya, betul. Jadi Edward ini kan memang nggak rutin main golf. Dia di Amerika juga terakhir beberapa kali aja. Sedangkan golf ini kan harus intens ya. Jadi banyak latihan, banyak turun lapangan. Nah, Edward selama di lapangan ya saya lihat cukup permainan cukup oke, tinggal diasah lagi aja. Kemudian emosi cukup stabil. Jadi nggak yang orang yang suka banting stick segala macam, normal gitu loh. Jadi bagus sih. Sebenarnya golf itu menurut gue salah satu sport yang paling susah karena lu tuh bermain lawan diri kalian sendiri gitu loh, bukan lawan orang lain sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalian emosian apa segala macam itu bakal berdampak ke game-nya. Jadi harus tenang, harus bisa kontrol dirinya, harus disiplinnya tuh harus tinggi banget dan itu skill yang paling susah sih untuk orang. Karena lawan diri sendiri tuh lebih susah ya daripada lawan orang lain. Betul banget. So far lo di New York, skenanya di golf di New York seperti apa? Nah di New York itu kan kalau kalian lihat di TV atau di YouTube itu kebanyakan gedung-gedung. Nah aslinya kayak gitu, emang bener-bener jarang ada open spaces, apalagi buat kayak golf course itu jarang banget. Harus keluar dari Manhattan. Nah gue tinggalnya tuh kebetulan di Manhattan, di kotanya sendiri. Jadi menurut gue golf scene di sana tuh nggak seperti di Indo kali ya. Kalau di sini kan yang tadi Om Halim bilang buat ngelobi bisnis ya kan, pagi-pagi kita main sebelum misalnya berangkat kerja lagi. Kalau di sana tuh lebih ke arah yang gue lihat stress relief sih. Jadi misalnya habis kerja Friday night gitu kan, mau hangout sama teman, kita ke simulator atau enggak ke driving range gitu. Dan jarang banget ada golf course. Mungkin harus drive keluar dari Manhattan yang tempat gue tinggal tuh bisa sejam 2 jam baru ketemu golf course. Jadi personally gue jarang sih ke golf course di New York. Paling cuman sama teman main di simulator, ngobrol-ngobrol gitu kan, sambil catch up gitu. Lu tapi berarti belum di US, selama di US belum pernah turun lapangan? Pernah. Nah sebelum gue pindah ke New York untuk kerja, mungkin dari kalian tahu gue tuh dari New York ya. Gue pernah ngonten-ngonten di sana. Tapi sebelum di New York tuh gue dulu kuliah di Seattle. Nah di Seattle ini gue sering banget main golf sampai akhirnya beli golf bag juga. Dan sering turun lapangan. Dulu di kampus gue juga ada golf course. Jadi main tuh basically hampir gratis lah untuk muridnya di sana. Di kampus ada golf course? Di kampus ada golf course. Nah di Amerika tuh uni gede banget. Dan mereka benar-benar support sports. Jadi kita ada football, soccer, golf, semua benar-benar disupport gitu. Mungkin itu kali ya Om ya yang di Indonesia golfnya secara kompetitif tidak semaju itu gitu. Image-nya golf di Indonesia kan menurutku ini olahraga hiburan, bukan sports kayak di US kayak gitu. Menurut Om Halim seperti apa Om?
Ya kita kenal kalau di Indonesia kan sport golf itu kan paling mahal, ya kan. Jadi harus ada turun tangan pemerintah untuk membina dengan cara mempermudah untuk student apa gitu sehingga akan timbul bibit-bibit golfer yang hebat gitu. Nah selama ini kan nggak ada gitu. Ya free aja, swasta semua ya terserah mereka mau berapa gitu dan cukup mahal gitu loh. Jadi mungkin itu yang kurang memancing animo untuk anak-anak muda golf. Jadi yang pebisnis aja lah, yang memang sudah menghasilkan uang, ya kan spend, kemudian kita bina hubungan bisnis, dapat uang, ya kita bermain lagi. Om, tapi menurut Om Halim, the best golf course selama Om Halim udah berapa lama main golf, Om? Dari mungkin 2000 intensnya ya, 2015 kali ya. 2015 atau 2016 gitu. The best golf course yang pernah Om Halim mainin? Saya ada main beberapa tempat di skup nasional itu, saya tapi jarang ya kayak di Surabaya, di Bali. Hampir rata-rata sih bagus ya. Seingat saya, memori saya bermain di Gunung Gelis kayaknya bagus ya. Gunung Gelis. Hawanya sejuk, kemudian konturnya juga kelihatan gitu. Kalau Edward? Dimanapun yang ada Om Halim karena dibayarin. Karena gue sendiri juga gue gak tau kalian dengar gak tau gue duduknya di belakang guys. Petirnya ngeri banget. Kita kalau turun sekarang disamber sih langsung. Menurut gue di Indo tuh rata-rata enak sih. Karena kenapa? Gue udah pernah nyobain di Korea. Walaupun lapangannya enak banget, cuman service-nya tuh nggak segercep di Indo gitu. In terms of service, emang di Indonesia emang terkenal lah ya. Kita orang-orang kita service-nya bagus gitu. Even kita caddy seorang satu gitu. Kalau di Korea satu orang caddy buat berempat. Dan ya gue di Indo juga sebenarnya belum cobain banyak guys. Tapi gue agak lompat lagi ya pertanyaannya. Tapi menurut lo sebagai diaspora, lo kuliah di luar negeri, ada nggak sih hal-hal yang kebawa dari golf, dari kebiasaan golf lo pas sama Om Halim? Sebenarnya gue Dekat banget gila ya juga geluduknya. Sebenarnya golf itu banyak mengajarkan hal-hal tentang kehidupan juga ya. Semakin kita emosian, semakin kita nggak tenang itu malah tambah rusak, tambah hancur gitu. Jadi kayak golf ini mengajarin gue ngelihat sesuatu untuk secara tenang, secara jernih, dan kita harus kontrol, harus punya self control sih. Itu yang gue praktekin di kehidupan gue sehari-hari dari golf ini sih. Dan juga yang tadi Om Halim bilang, relasi itu penting banget sih. Main golf menurut gue itu bangun hubungan. Karena kan tadi kita bilang 3 jam, 4 jam bareng terus. Gila guys, salfok di belakang. Gunturnya gila. Petirnya ngeri banget. Ngeri-ngeri. Iya, tapi maksudnya kita juga tadi nunggu hujan sejam ngobrol. Walaupun baru sejam, tapi gue ngerasa karena kita sama-sama main golf, kita punya obrolan yang sama gitu loh. Nyambung ya? Nyambung, dan kita bisa lihat dari situlah kebangun relasi gitu ya. Betul. Dan golfer tuh seneng ngobrol ya Om ya. Iya. Kalau pengalaman Om seperti apa Om? Iya, jadi sengaja terakhir kali saya kalau golf tuh saya nggak mau kan ditanya mau pairing sama siapa kalau di klub itu kan, saya bilang bebas, karena saya pengen kenal sebanyak orang mungkin gitu. Kalau di pairing kan jadi cuman misalnya sama Ardi itu saya nggak, justru di golf itu saya bebas, orang baru terus kalau bisa, jadi kenal sebanyak mungkin. Kita kadang berkunjung ke kantor seseorang tuh 10 menit aja udah lama gitu ya. Nah ini kalau di lapangan tuh kita bisa 5-6 jam sama-sama bareng-bareng, jadi bebas gitu. Suasananya juga enak gitu. Jadi efektif banget. Dan bisa nunjukin karakter orang itu tadi ya. Iya, kita bisa lihat emosinya seperti apa. Iya.
curang apa enggak, Curang atau gitu, enggak. suka nendang bola apa. Tapi punya cerita lucu nggak Om? Hah? Punya cerita lucu nggak? Mesti diinget-inget dulu, Ardi. Lewat dulu, pas dulu. Oke. Coming soon itu. Coming soon. Part 2 ntar. Part 2. Dia bisa diundang golf terus. Apa yang paling disukain main sama Om Halim? Yang Selain selain dibayarin ya. Bisa belajar banyak hal sih. Jadi yang tadi kita udah bilang ini kan bonding time juga ya. Selama 3-4 jam itu ya gue berusaha semaksimal mungkin untuk ngegali wisdom gitu. Wisdom apa yang gue bisa ambil dari bokap gue ini. Karena selama 9 tahun gue di Amerika kan kita jarang ketemu juga kan ya. Jadi kalau acara-acara golf ini benar-benar gue treasure banget lah. Gue manfaatin banget untuk kita bisa ngobrol, untuk belajar, cari wejangan, cari nasihat. Yang kalau misalnya di rumah settingnya kan terlalu baku atau terlalu terlalu biasa gitu. Kalau di golf kan kita perasaannya lebih santai, lebih terbuka. Jadi ya itu sih yang gue paling suka sih, ngobrol, deep talk, dan belajar tentang hidup dari seorang Om Halim ini. Aku nanya ke Om Halim ya, kenapa obrolan di lapangan tuh terasa lebih dekat Om? Ya karena environment-nya kan mendukung juga ya, lapangan bagus, apa kita bicaranya lebih tenang, lebih sejuk gitu. Jadi lebih bisa dimengerti, kemudian bisa diresapi gitu. Jadi makanya ya lebih efektif lah. Suasananya mendukung. Dikelilingin nature juga kan. Iya. Terus nggak banyak orang, jadi kalau mau ngobrol juga lebih santai, lebih apa adanya gitu. Legacy apa yang Om Halim pengen titipkan ke Edward lewat golf? Pertama-tama ya kesabaran ya. Kesabaran, terus telaten atau intens gitu. Kalau mengerjakan sesuatu sampai berhasil. Kayak saya kan dari mulai nothing gitu, main golf, sampai pulang bawa piala yang Edward bilang tadi kan. Jadi banyak tuh di rumah saya piala-piala. Memang belum yang best cross A gitu atau best net gitu. Tapi ya salah satunya itu sama memberitahukan dia bahwa golf ini bagus untuk membina hubungan bisnis gitu. Ketemu banyak orang, ngobrol panjang. Iya, tapi gue beneran salut sih sama Om Halim ini dari zero, nggak ada yang ngajarin, tapi dia mau tiap pagi bangun, latihan sendiri, akhirnya gue lihat sendiri dia menang banyak turnamen, bawa piala, dan itu secara tidak langsung juga adalah ajaran ke gue juga kalau misalnya kalian konsisten melakukan sesuatu ya itu pasti ada hasilnya gitu. Lalu dia bilang bisa karena terbiasa gitu. Iya. Apapun yang kalian lakuin, ada effort, udah pasti berhasil. Iya, jadi itu juga dari awalnya ajang saya membuktikan diri gitu. Kalau gua mau pasti bisa, dan itu benar. Nah itu yang saya terapkan ke mereka. Jadi kalau mau sesuatu yang penting punya kemauan gitu, pasti bisa. Nah, tapi Ed punya momen golf apa sama Om Halim yang paling keinget? Mungkin gue inget banget dulu pas gue pertama kali golf itu dilesin mahal-mahal. Gue inget banget tuh kayaknya kalau nggak salah instrukturnya orang bule bahkan ya. Tapi waktu itu gue benar-benar nggak bersyukur banget. Gue nggak manfaatin dan itu sampai sekarang kayaknya kesel banget sih. Kalau misalnya gue tekunin mungkin sekarang gue ngobrol bukan Om Halim ya, Tiger Woods mungkin di samping. Cuman nggak apa itu adalah ya pembelajaran juga lah ya. Tapi itu salah satu hal yang sangat disayangkan aja sih. Cuman again gue hidup nggak pernah mau menyesal, mungkin itu happen for a reason juga. Dan sekarang akhirnya kita bisa main golf, traveling juga. Kalau kalian nonton YouTube gue, kita banyak ke negara-negara baru yang berdua kita enjoy juga. Ya semua ada jalannya sih. Abis ini plan mau kemana kira-kira? Golf trip. Golf trip. Udah ada golf trip? Mau kemana nih, Be? Kalau golf trip ke luar negeri itu saya tunggu teman-teman. Ada satu klub
orang Palembang. Itu mereka nanti tentukan. Jadi ya bareng-bareng mereka Kita lah. tinggal ngikut aja. Iya, kalau kita cocok ya dan waktunya pas kita ikut gitu. Tapi waktu itu ada yang bilang South Africa bagus. South Africa. South Africa. South Africa. Sekalian ke yang enaknya tuh kita sekalian jalan-jalan kalau ke luar negeri tuh Iya. sambil main golf, sambil jalan-jalan juga jadi dapat two in one. Oke, buat kalian tapi golf itu tetap jadi sports atau tempat buat apa ya? Membina hubungan. Membina hubungan, family time lah. Ya dua-duanya, Ardi. Jadi kita melakukan sport. Biasanya dulu kalau saya golf itu kayak Suwarna kebetulan jalan kaki. Nggak ada bagi kan. Sekarang aja ada bagi. Jadi itu 18 hole lumayan bisa antara berapa? 5-6 kilo. Ya, kilometer. Itu membuat badan kita jadi bugar. Kemudian kalau ada partner ya pada bisnis kita bisa bicarakan banyak hal. Kalau sama keluarga kita bisa kasih masukan-masukan, nasihat-nasihat apa. Gitu. Ya. Sangat bagus sih. Cuman ya expensive. Expensive, betul. Golf itu mahal guys. Sebenarnya lebih ke arah yang tadi bilang sih, olahraga tanpa disadarin juga ya. Kita sering banget jalan kaki. Kalau misalnya baginya lagi stop gitu, kita jalan kaki gitu kan sambil ngobrol, itu santai banget sih berasanya. Iya, golf kalau naik bagi sih kurang olahraganya nilainya, cuman mukul-mukul aja kan. Mukul-mukul doang. Iya. Jadi harus diimbangin dengan jalan kaki sebetulnya. Iya. Cuma karena terakhir-terakhir ini kan udah banyak pemain, jadi golf course tuh kan ngimbangin supaya jangan terlalu macet gitu loh. Kalau kita jalan kaki kan agak lambat. Tuh. Jadi pakai bagi lebih cepat. Iya, dan juga sebenarnya di golf course inilah there is no distraction guys. Karena kan kalau di rumah you sibuk ya kan, misalnya ada meeting atau lagi ada kerjaan, terus saya juga sibuk kan. Jadi kayak nggak ada waktu yang benar-benar ya kita berdua gitu, berdua tanpa distraction, ngelakuin hal yang kita suka, enjoy, ya itu benar-benar ini banget sih, privilege banget lah bisa dibilang. Om Alim seberapa kangen main sama Edward selama ditinggal di US? Ya sebetulnya sih pengen sering-sering main, tapi kan terakhir juga saya sudah jarang main ya. Jadi kalau pas ada kesempatan, ya saya pengen ajak dia main kayak kemarin ke Korea, nanti kalau ada keluar negeri lagi. Tapi ya tergantung dia juga, sekarang dia sudah banyak kesibukan, banyak agenda. Gitu. Banyak agenda. Tapi saya yakin sih kalau saya ajak dia pasti mau, karena nggak bayar. Dan karena juga nggak banyak hobi yang sebenarnya yang banyak sih hobi kita yang sama ya, kayak mancing, itu kan juga hobi. Cuman ya golf ini adalah salah satu hobi Om Halim. Dan gue fun fact sebenarnya gue nggak gitu hobi golf, tapi karena melihat dia seneng golf, jadinya ikut ke bawah dan rasanya tuh pengen seneng lah ngelihat orang yang kita sayangin tuh seneng. Jadinya ya itu ada kesenangan tersendiri. Makanya itu yang membuat gue jadi jatuh cinta juga sama golf gitu. Kalau misalnya nggak ada Om Halim, kayaknya gue nggak bakal main golf juga sih. Jadi shout out to you, Pi, introducing me to golf. Ya. Om, ada pesan buat Edward biar makin golf lagi Om? Sebenarnya kalau golf itu kan tergantung orang ya visionnya ya. Nggak bisa kita paksakan. Yang saya bilang dari sejak awal itu dari SD saya beliin kan nggak bisa. Tapi kalau dia sudah sekarang bisa melihat, kemudian sudah turun ke lapangan, dia merasakan feel-nya, itu nanti dia akan nyandu sendiri, gitu loh. Iya. Jadi nggak bisa dipaksakan nanti. Ya saya akan support dia terus kalau dia suka. Dan juga golf itu salah satu olahraga yang kita bisa lakuin sampai tua. Ya. Nggak tergantung umur gitu. Misalnya kalau Setuju. badminton gitu kan atau basket kan ada certain age yang kita udah kayaknya nggak mungkin badannya bisa ngelakuin lagi. Tapi golf ini all ages gitu, bener. sampai tua. Jadi investasi juga sih. Dari muda kita jago, mungkin ntar tuanya bisa ngelobi bisnis, tetap hubung relasi sama orang lain dan tetap bugar dan sehat sambil ngelakuinnya. Benar. Mungkin Edward harus ketemu maninya di golf kali ya Om ya? Ya nanti kan itu dengan sendirinya. Kalau dia sudah mahir kan nanti ikut kompetisi, ya kan? Iya, sebenarnya gue suka sih guys, golf ini pengen gue tekunin, cuman ntar takutnya yang
ini apa yang profesional pada nggak ada kerjaan yang lagi gue ambil lagi kalau gue jago. Ntar jadi profesional YouTube golfer. Iya. YouTube Edward Halim. Kerjaan orang lain gue ambil juga Iya, ntar. diambil juga. Jadi gue for fun aja lah for now. Oke, thank you Edward, thank you Om Halim. Yes. Sayang sekali kita nggak jadi turun lapangan nih. Ini hujannya sampai sekarang belum beres juga dan makin petirnya gede. kenceng banget. Makin gede. Berarti ya harus ada part 2 dong ini. Harus ada part 2. Iya. Nanti kabarin aja kalau udah pulang lagi ke Indonesia. Siap. Kita bikin yang seharusnya hari ini syuting. Iya. Oke, thank you so much. Oke, Thank terima you. kasih. Makasih. Well, Thank you guys.